Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Halo guys, salam jumpa di agenda kesempatan hari ini. Aku mau menyapa buat kalian yang sedang berselancar di dunia YouTube. Ya, ini ada berita yang viral. Aku sampai sebenarnya udah mau istirahat, tapi karena berita ini hangat dan sekaligus harus kemudian kita klarifikasi dan perlu juga untuk kita lakukan penelusuran ya tentang adanya fitnah dari Pak Amin Rais yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu pembunuh. Ini jahat betul guys ya. Jadi fitnah pertama adalah bahwa Pak Jokowi lah yang kemudian memerintahkan untuk membunuh ya para jihadis FPI. Gila. Yang kedua adalah fitnah bahwa Pak Jokowi berniat atau merencanakan membunuh anaknya Amin Rais. Ini luar biasa ya guys ya. Kalau kalian yang baru berselancar, selamat datang. Ini channel YouTube Bang Bill Offside. Saya mau mendiskusikan tentang mengapa sosok Amin Rais kemudian memfitnah Pak Jokowi ya. Aku kira kisru ijazah cukup itulah temanya, ijazah palsu tentunya. Kemudian ada juga isu yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan bahwa Pak Jokowi pembohong, Pinocchio, ya sudah, silahkan. Tapi ini kok disebut sebagai pembunuh, itu kan ini tuduhan yang serius. Aku nggak tahu ya Pak Jokowi ini akan menjadikan sebagai temuan kah atau seperti apa. Kan gitu. Perlu juga kita harus istilahnya ya. Perlu juga kita harus mendorong Pak Jokowi untuk melaporkan lah minimal gitu. Tapi kasihan juga sih udah tua. Masa kita biarkan di ruang publik ada orang memfitnah gitu? Kan jahat betul. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Beberapa saat lagi aku ingin perlihatkan ke kalian materi dari Pak Amin Rais yang membuat video. Jadi ada videonya yang dari akun YouTube-nya tentunya, yang kemudian menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu ternyata adalah pembunuh. Ngeri. Selamat datang buat teman-teman Nadia, Amin Rais Koplak, Imade. Si Amin Rais ini benar-benar manusia berhati setan iblis. Ahmad Khaidir, Amin Rais sudah gila tuh orang, mudah-mudahan segera. Putri Dumai, untuk apa fitnah Jokowi? Ya ini Putri, aku senang kalau dia udah datang. Rugi memfitnah manusia tolol tukang ngibul seperti Jokowi. Hahaha. Ya. Semangat Bang Bil, maju terus demi pencerahan masyarakat. Siap Pak Prof, Pak Eko, sukses selalu. Amin Rais Totonegoro, Putri Dumai. We walk the talk. Artinya Jokowi tukang bohong, kepalanya harus diketok. Mainkan Putri, kami juga senang kalau lo datang di sini memberikan warna ya. Imade Sudibya, Putri Dumai, lebih baik sakit hati lu bawa sampai mati aja. Rizky Rinaldo, kasihan Pak Amin makin tua makin jadi. Oke ya teman-teman ya, aku mau perlihatkan dulu ke kalian. Ini videonya Amin Rais yang kemudian memfitnah Pak Jokowi ya. Kita langsung tonton saja dulu ini guys. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, ya, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Ini saya dapat berita ini ya dari teman akrab saya di Jakarta. Wih,
Berani betul dia bilang begitu ya. Katanya Pak Jokowi terserah. Dan siapa kira-kira temannya Pak Amin Rais yang menyampaikan itu? Berarti coba Pak Amin berikan informasi yang lebih akurat lagi lah. Tapi kita dengerin dulu ya. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Keluarganya Pak Amin termasuk yang dizolimi oleh Pak Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi Hanafi anaknya dari Jogja mau pulang, terus mau dibunuh sama Jokowi itu gimana coba? Hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Siapa kira-kira sedan itu ya? Kurang ajar sedan yang mendatangi anaknya Pak Amin Rais. Kalian itu yang mengendarai sedan, tolong klarifikasi apa benar kalian suruhannya Pak Jokowi? Dalam mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Dalam mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Jangan-jangan debt collector kali Pak. Jangan-jangan mobil itu mobil hutangan Pak. Cari tahu dulu dong. Rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Wish, dramatis sekali Pak Amin ya. Bisa sekali ya begitu. Oke, kita ikuti dulu guys. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Mengerem secara tiba-tiba, karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Tunggu, sampai sekarang di mana perannya Pak Jokowi, Pak Amin Rais? Posisinya Pak Jokowi di mana tuh, yang nelpon 2 orang itu ya, atau gimana? Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu. Tunggu Pak, sekarang tegaskan aja di mana perannya Pak Jokowi ini. Halo Pak, boleh nggak aku ngobrol sama dia guys? Pak Amin, boleh informasikan Pak? Halo Pak. Kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Ya kan? Mengapa Pak Jokowi mau membunuh anaknya Amin Rais? Kenapa Pak? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Oh, murahan banget Pak kalau situasinya karena itu. Kalau Rocky Gerung yang memang fatal sekali menghajar Pak Jokowi. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La
lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaga